Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabil Sationo Neza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Sekolah Vokasi Angkatan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal membuat video dalam lanjutan tugas mata kuliah CAD-CAM, di mana pada saat ini aku akan mendemonstrasikan atau membuat runtutan bagaimana cara buat gambar yang sesuai dengan modul yang ditugaskan, yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini terdapat modul 6, tugas mata kuliah CAD/CAM. Di sini untuk gambar yang pertama yaitu gambar part hydraulic cylinder pada SolidWorks. Di sini terdapat ketentuan-ketentuannya dan ini modelan gambarnya. Dan uh, total di sini terdapat ada 6 gambar yang nanti masing-masing aku akan demonstrasikan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita pindah ke uh, SolidWorks-nya. Nah, di sini kita langsung aja ke equation. Nah, untuk variabel yang pertama, yaitu yang apa? Untuk variabel A itu 229. Unitnya kita pilih milimeter, kita klik. Lalu untuk variabel yang B, itu nilainya 114. Unitnya itu milimeter. Dan yang terakhir, yaitu variabel C, nilainya yaitu 82. 82, unitnya adalah milimeter. Habis itu kita klik OK di sini. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita lihat dulu di mana langkah pertama yang aku bakal lakukan adalah buat sketsa kasarnya terlebih dahulu yang ada di sini. Yang pertama itu kita pakai line di sini. Sebentar, salah. Kita pakai front plane. Sorry, kita ini kasih tarik garis sedikit aja. Habis itu kita tarik garis ke atas, agak panjang sedikit. Kurang lebih seperti ini. Habis itu kita pakai 3-point arch. Kurang lebih seperti ini. Dan, oh sorry, salah. Ini kita pakai garis di sini. Ini garisnya kurang lebih seperti ini. Kita kasih garis sedikit di sini. Habis itu kita pakai 3-point arch di sini. Pastikan dia itu sejajar dengan yang ada di bawahnya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Ini kita klik oke saja. Ini itu kita pakai coincident. Habis itu
Selanjutnya pakai line lagi di sini dan kita tarik ke atas. Oke. Oke. Langsung saja kita pakai Smart Dimension untuk titik ini dengan titik yang ada di sini, yaitu panjangnya sama dengan C. Untuk panjang yang di bawah, yaitu panjangnya 13. Lalu untuk radius yang ada di sini, sebentar. Untuk radius yang ada di sini itu sama dengan C atau sama dengan 82. Oke. Lalu untuk selanjutnya antara titik ini dengan titik yang ini itu juga panjangnya sama dengan C. Oke, di sini coba kita cek dulu. Lalu kita pakai antara ini dengan, sorry, ini dengan titik yang ada di sini. Sorry. Sebentar. Itu besarannya 30. Oke, di sini udah. Tapi di sini terdapat garis yang masih berwarna biru. Ini coba aku cari tahu kenapa masih warna biru. Ini aku skip dulu videonya. Di sini gambarnya udah benar. Tadi itu kenapa masih ada garis biru di sebelah sini dikarenakan aku memang belum menentukan smart dimensionnya. Karena di sini udah uh, full hitam semua atau fully defined. Langsung aja kita ke features. Habis itu kita extrude boss. Nah, untuk global functionnya di sini yaitu nilai A. Habis itu langsung aja kita klik OK. Untuk tahap selanjutnya itu aku bakal membuat lubang yang ada di tengah-tengahnya nih, yang ada di dalamnya. Eh, Bukan sketch di bagian di sini. Lalu kita buat oval di sini. Sebentar.
Oke, kita pakai circle di sini, kita pilih yang titik tengahnya. Oke, ini titik tengahnya udah ketemu, langsung aja kita bikin oval secara acak, seperti ini kurang lebih. Lalu diameternya adalah 88,9. Kita pakai smart dimension, kita ukur diameternya yaitu 88,9. Oke, lalu kita ke features, kita extrude cut di sini. Lalu untuk besaran yang ada di sini yaitu 78, guys. 78, enter. Lalu kita klik OK aja. Oke. Nah, untuk lubang pertama bentukannya seperti ini. Untuk selanjutnya itu kita menggunakan yang lagi di sini. Kita pakai oval lagi, kita pilih titik tengahnya di sini. Kita buat lingkarannya lagi, kurang lebih seperti ini. Habis itu kita pakai smart dimension. Untuk ukurannya adalah 57, kita pakai smart dimension. Untuk ukurannya yaitu 57,15. 57,15. Mantap. Oke, lalu kita ke features lagi, kita pakai extrude cut, dan kita pilih di sini, yaitu opsinya adalah draw all. Habis itu kita klik OK. Oke, di sini udah. Untuk selanjutnya, kalau yang dilihat tadi di modul, aku akan membuat bolongan yang ada di sini, yang panah R11. Kita pilih yang ini, kita pilih sketch. Lalu kita gunakan tools yang di sini, yaitu straight slot. Ini kurang lebih seperti ini. Panjangnya, bentar, sorry guys. Seharusnya pakai straight slotnya itu dari titik di sini. Untuk panjangnya sembarang aja, misalkan aku mau kasih panjangnya 100 di sini. Untuk lebarnya kurang lebih seperti ini. Oke, habis itu kita pakai smart dimension. Untuk radius di sini, untuk radius yang ada di sini yaitu 11. Lalu kita juga menggunakan titik ini dan juga panjang titik ini yaitu nilai B. 114, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke features, kita pilih extrude cut. Di sini kita pilih opsinya itu blind, dan di sini yaitu 13. Habis itu kita klik OK. Oke, bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu aku bakal membuat bagian yang timbul nih, yang ada di sini nih. Oke, langsung saja kita pilih sketch di sini. Lalu untuk selanjutnya itu kita menggunakan line biasa,
kita menggunakan garis bantu. Misalkan ini kita tarik garisnya ke sini. Misalkan di tengah-tengahnya seperti ini. Lalu, oke. Lalu untuk selanjutnya itu, kita menggunakan line lagi. Kita sembarang, misalkan kita ambil di sisi ini. Lalu kita tarik ke garis ke atas sini. Habis itu kita tarik garis lagi ke sini. Yang lebih seperti ini. Bentar. Ini itu, yuk kita pilih line. Pastikan dia itu lurus. Oke. Pastikan dia itu lurus ya, kurang lebih seperti ini. Panjangnya. Habis itu kita tarik garis. Kurang lebih seperti ini panjangnya. Lalu selanjutnya kita tinggal menyambungkannya. Oke. Nah, untuk garis yang di sini itu dijadikan construction geometry atau garis bantu. Lalu untuk selanjutnya itu kita atur dimensinya, guys. Lalu kita pakai smart dimension antara titik ini dengan garis yang ada di sini, yaitu panjangnya 51. Lalu smart dimension antara garis batu dengan titik yang ada di sini, itu nilainya adalah 41. Lalu kita bikin smart dimension yang satunya lagi, yang ini dengan yang ini, yaitu nilainya 41 juga. Lanjut kita bakal masuk ke tingkat kemiringannya. Di smart dimensionnya kita matiin dulu. Kita pakai smart dimension. Untuk selanjutnya kita pakai smart dimension antara ini dengan yang ada di sini. Bentar. Ini dengan titik ini. Oke. Smart dimension antara ini dengan titik yang ada di sini, yaitu nilainya 30. Nilainya yaitu 38. Lalu untuk selanjutnya itu antara titik atau garis ini, sorry,
Smart Dimension garis ini dengan yang ada di sini. Sorry. Ini adalah, sebentar, pesanannya yaitu 38. Lalu kita pakai Smart Dimensionnya lagi antara garis ini dengan tanda yang ada di sini. Sorry, tanda yang ada di sini itu, sorry, sebentar. Kita pakai Smart Dimension coba lagi. Sorry, garis ini dengan yang ada di sini itu panjangnya, bentar, coba kita Smart Dimension antara ini dengan yang ada di sini. Ya udah, kita kasih 38. Untuk selanjutnya kita juga pakai Smart Dimension untuk titik ini dan yang di sini yaitu 38. Di sini coba kita kurang lebih bentukannya akan seperti ini. Kita zoom lagi areanya. Kita perkecil, dia menjadi 38 di sini. Oke, kalau misalkan udah kita langsung aja. Kita coba perkecil lagi. Dari kecil, sorry. Oke, kita langsung zoom aja areanya. Seperti ini kurang lebih model gambar yang udah aku bikin. Selanjutnya kita ke features. Lalu kita extrude boss. Habis itu kita klik yes. Untuk ketebalannya di sini itu 33. Oke, habis itu kita klik oke aja. Oke, jadi deh kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan hal yang terakhir yang akan saya buat adalah kita reference geometri di sini, kita ambil plan. Untuk first reference-nya itu bagian sini, lengkungannya.
Lalu untuk second reference-nya itu bagian bawah, second reference itu bagian bawahnya di sini. Di sini langsung aja kita centang. Nah, di sini terdapat plan baru yaitu plan 1. Langsung aja kita ke sketch-nya. Kita membuat sketch-nya dulu. Kita menggunakan corner rectangle. Ya, di sini sembarang aja. Misalkan aku pengen buat di sebelah sini. Segini minimal, kurang lebih. Lalu kita pakai smart dimension. Sorry. Ininya yaitu 19. Panjangnya 19. Untuk selanjutnya kita pakai smart dimension lagi. Panjang antara titik ini dan juga garis ini yaitu 38. Lalu smart dimension juga bagian sini yaitu panjangnya 33. Selanjutnya kalau misalkan smart dimensionnya udah semua, kita ke features, kita extrude ke ya. Lalu di sini direction satunya itu kita pilih up to surface. Untuk yang bagian ini kita pilih yang mapping di sini dan langsung aja kita klik OK. Oke, udah jadi. Ini kita coba hilangin dulu plan satunya. Oke, jadi kurang lebih ini model gambarnya yang udah aku buat, di mana ini sudah sesuai dengan yang ada di modul, ya, yang ada di sini. Jangan lupa untuk materialnya di sini kita ganti menjadi 1060 alloy. Ini adalah untuk model gambar yang pertama. Mungkin aku bakal stop dulu videonya. Oke, untuk selanjutnya, kalau tadi aku udah mendemonstrasikan gambar part hydraulic cylinder half, di sini aku bakal lanjut ke gambar part cylinder jig. Kurang lebih ini gambar part-partnya, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke SolidWorks-nya. Yang pertama kita masuk ke sketch dulu, kita ambil yang front plane. Habis itu kita pakai equation di sini. Lalu untuk variabel yang pertama yaitu yang A. Itu nilainya adalah sebentar, 55,5 milimeter. 55,5 mm, unitnya mm, enter. Sebentar, 55,5 mm. Wait, oh salah. Nah, bentar guys, 55,5 unitnya itu mm. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu nilainya yaitu 66
66 milimeter. Variabel yang ketiga yaitu nilainya sebentar, 33. Variabelnya yaitu 33 mm. Kita klik OK. Kalau misalkan udah, kita ke front plan. Habis itu langsung saja kita menggunakan garis di sini. Sebentar. Oke, kita menggunakan garis di sini. Kita tarik garis kurang lebih sepanjang ini. Lalu kita tarik garis sedikit ke bawah. Oke. Habis itu kita tarik garis ke atas. Ke kiri sedikit. Ke atas. Kurang lebih sepanjang ini. Selanjutnya kita pakai 3-point arch. Untuk dari sini ke sini. Untuk melengkungannya kurang lebih seperti ini. Bentar, lengkungannya itu kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau misalkan udah, kita pakai Smart Dimension. Lalu panjangnya ini yaitu 40. Untuk panjang ini itu 15. Lalu untuk Smart Dimension antara ini dengan titik di sini yaitu 10. Lalu untuk titik ini dengan titik ini panjangnya yaitu 30. Lalu untuk titik ini dengan titik yang ada di sini itu panjangnya itu variabel B, yaitu 66. Lalu Smart Dimension untuk yang bagian ini yaitu variabel A, 55. Oke. Lalu kita Smart Dimension-nya udah, kita masuk ke fitur, kita export box. Di sini nilainya yaitu 115. Habis itu kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah, lalu kita akan melakukan sketsa. Lalu kalau misalkan udah kita pakai line biasa, kita pakai misalkan di sini, itu panjangnya ke kurang lebih di sini. Oke. Lalu kita atur jaraknya dengan menggunakan Smart Dimension antara titik ini dengan titik ini yaitu 5.
Lalu kita masuk ke convert entities. Lalu kita convert entities. Lalu entities to convertnya yang ini. Habis itu kita enter atau kita klik OK aja. Lalu kita menggunakan trim entities. Habis itu kita pilih pada bagian ini atau garis ini, dan juga bentar, dan juga garis ini. Lalu kita menggunakan trim entities di sini pada bagian ini, lalu pada bagian ini, dan juga bagian ini. Oke, selanjutnya pakai smart dimension. Kita pakai yang garis ini, lalu kita pakai yang garis ini. Wait, salah. Itu seharusnya kita pakai yang di sini, dan juga yang di sini. Untuk besarannya yaitu 78. Lalu kita sudahi dimensionnya, kita masuk ke extrude cut. Lalu untuk nilai yang ada di sini yaitu 15. Kita klik OK. Oke, di sini kurang lebih gambarnya. Selanjutnya saya akan melakukan sketsa di sebelah sini. Lalu kita pakai center rectangle. Kurang lebih seperti ini. Salah. Oke, untuk panjangnya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita atur pakai smart dimension. Kita pakai smart dimension dari titik ini ke titik ini, yaitu 5. Lalu smart dimension antara titik ini dengan titik ini yaitu 20.
Sorry, sebentar. Ini smart dimensionnya kita matiin dulu. Mungkin di sini kita salah pakai. Seharusnya kita pakai corner rectangle. Sebentar. Kita pakai corner rectangle di bagian sini kurang lebih. Oke, seperti ini corner rectangle-nya. Habis itu kita klik OK. Kita atur pakai smart dimension antara titik ini dengan garis yang ada di sini. Sorry. Antara smart dimension antara titik ini dengan titik garis ini adalah 5. Lalu antara dua titik ini yaitu 20. Untuk lebarnya di sini yaitu 15. Lalu titik ini dengan titik yang ada di sini jaraknya juga 15. Kalau misalkan dimensionnya udah kita kasih semua, kita langsung aja extrude boss. Oke, untuk directionnya kita pakai offset from surface. Lalu untuk bidangnya yang akan kita pilih yaitu yang ini. Lalu kita pilih yang direction 2. Untuk ketebalannya yaitu 10. Sorry, sebentar. Lalu yang direction satunya yaitu 5. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasilnya. Ini bentukannya kurang lebih seperti ini. Lalu kalau kita lihat di modul itu, terdapat ada kayak persegi panjang yang mengarahkan antara kedua sisi di sini. Langsung aja kita ke SolidWorks-nya. Kita pilih yang bagian sini untuk di sketch. Selanjutnya itu kita pakai yang namanya corner rectangle. Kita agak mengasal aja di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita pakai smart dimension antara sisi ini dengan titik ini yaitu panjangnya 30. Lalu sisi ini atau titik ini dengan titik ini yaitu variabel C 33. Lalu antara garis ini dengan titik ini yaitu 10.
Langsung kalau misalkan dimensionnya udah, kita ke extrude cut. Lalu kita pilih bagian draw all. Habis itu kita klik OK. Nah, sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan, di mana yang ini itu hmm, sebentar, salah. Kita ke fitur, habis itu kita pilih extrude cut, habis itu kita pilih draw all both. Oke, kalau langsung aja kita klik OK. Nah, lalu kita view orientation-nya, itu cara dia, sebentar, sebentar. Nah, ini lebih gambarnya sudah sesuai dengan yang ada di modul, di mana tengahnya itu bolong dan bentukan gambarnya seperti ini. Sudah sama persis. Ini bagian atasnya, lalu ini bagian bawahnya, ini bagian samping, belakang, dan seluruh bagiannya. Kurang satu lagi, kita itu perlu menggunakan eh, straight slot di sini. Kalau kalian lihat di sini terdapat bolongan, di sini juga terdapat aturannya, yaitu kita harus membuat straight slot terlebih dahulu. Lalu kita ambil straight slotnya di sini. Bentar, straight slot. Kita atur misalkan dari sini sampai sini. Kurang lebih panjangnya 80. Kita pakai Smart Dimension. Panjang dari titik ini ke titik ini adalah 80. Lalu untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension antara titik ini dengan titik ini itu jaraknya 10. Lalu untuk jarak dari titik ini ke titik ini juga jaraknya 10. Lalu antara titik ini dengan titik ini itu panjangnya juga 10. Kalau misalkan dimensionnya udah diatur, kita ke features, kita ke extrude cut.
kita pakai direction-nya itu true all, kita klik OK. Dan ya, hasilnya sudah jadi, ini udah bolong, dan ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini sesuai dengan contoh gambar yang ada di modul tugas kuliah atau kuliah CAD CAM. Untuk materialnya jangan lupa diubah ke 1000 alloy. Dan ya, evaluate, kita ke mass properties, dan di sini untuk massnya hasilnya segini. Untuk di density-nya yaitu 0 gram. Oke, mungkin itu penjelasan dari aku mengenai tugas modul 6 mata kuliah CAD CAM atau CAD-CAM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.